Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana, sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ibu. Terima kasih. Ibu-ibu sudah hadir pada pertemuan P2 kedua pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, kemarin kan kita sudah membahas tentang modul 1 ya, Bu, yaitu tentang apa? Tentang bentar, Bu, buka dulu. Buka dulu catatannya. Pengasuhan dan pendidikan anak, Bu. Pengasuhan dan pendidikan anak. Oke, kemarin sudah dibahas semuanya ya. Kemudian kita sekarang masuk kepada modul kedua, yaitu tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Coba ditulis, Bu, apa? Ya, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, Bu. Iya, bagus. Pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Di sini ada beberapa sesi, Bu, namun pada hari ini saya akan membahas sesi 1 saja, yaitu mengelola keuangan keluarga. Apa, Bu? Mengelola keuangan keluarga. Mengelola keuangan keluarga. Ibu di rumah atau dalam keluarga sering mengalami masalah keuangan nggak? Sering, Bu. Sering ya, banyak sekali, dan mungkin setiap keluarga juga sering mengalami masalah keuangan keluarga. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat mengelola pendapatan dan pengeluaran serta mengembangkan usaha kita. Namun pada kali ini kan saya hanya membahas sesi 1 ya. Jadi kita pada hari ini hanya akan belajar tentang mengelola keuangan mengelola keuangan keluarga, yaitu mengatur pendapatan dan pengeluaran. Ya. Nah, di sini poinnya yaitu memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Ibu di rumah suka mengalami masalah keuangan keluarga ya? Iya. Sama juga seperti Ibu Lili. Di sini ada film, cuman tidak bisa ditayangkan, gak apa-apa ya, Bu? Iya, Bu. Diceritakan saja gambarannya. Di sini pada pagi hari Ibu Lili itu merasa kebingungan. Kenapa? Karena seluruh anggota keluarganya ini meminta uang sama Ibu Lili, tetapi Ibu Lili ini tidak mempunyai uang. Ita kehabisan susu, sementara Ita sangat membutuhkan susu. Kemudian Agus dan Dewi meminta uang untuk pergi sekolah. Kemudian Pak Rusli juga meminta uang untuk pulsa dan rokok. Kira-kira, Bu, menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu Lili pada saat itu? Pusing, Bu, pastinya. Pusing ya, pasti pusing karena tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, di sini kita akan belajar. Ibu Lili ini tidak memahami pendapatan dan pengeluarannya, Bu. Seperti misalkan Ibu pendapatannya 500.000. Ternyata ketika dihitung-hitung pengeluaran Ibu itu lebih dari 500.000. Nah, apa yang akan Ibu lakukan? Ngutang, Bu. Ngutang ya, pasti berhutang, meminjam untuk kebutuhannya. Nah, di sini kita juga harus belajar bagaimana mengatur pendapatan dan pengeluaran. Caranya itu bagaimana sih? Nah, di sini sudah ada materinya ya. Jadi Ibu itu harus mengelola, misalkan pendapatan Ibu tulis berapa, kemudian pengeluaran Ibu juga berapa. Di sini diajarkan seperti itu, Bu. Kemudian menyusun anggaran. Poin yang kedua, Bu, ditulis menyusun anggaran. Di sini kita harus bisa membedakan terlebih dahulu ya, sebelum menyusun anggaran itu harus membedakan terlebih dahulu apa yang termasuk kebutuhan ibu-ibu di rumah dan apa yang termasuk keinginan ibu-ibu di rumah. Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Sesuatu hal yang harus dipenuhi, Bu. Sesuatu hal yang harus dipenuhi. Ibu hebat, udah tahu. Iya. Belum dikasih tahu udah tahu. Iya, Bu. Iya, terima kasih ya, Bu. Jawabannya betul. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup. Iya. Seperti contoh apa, Bu?
yang termasuk kebutuhan ibu beras, di rumah. Bu, beras. Beras, bagus. Bayar Apalagi? listrik. Membayar listrik. Ih, hebat-hebat ya ibu-ibu di sini. Iya. Udah pintar-pintar. Pinter. Ya, beras, bayar listrik. Iya. Apalagi, Bu? Jajan anak-anak itu kebutuhan, Bu. Masa sih? Iya, Bu. Kita bisa kupas di sini ya. Jadi tadi kan udah tahu ya pengertian kebutuhan. Sekarang pengertian keinginan. Ada yang Iya. tahu? Ada yang tahu gak? Keinginan mah keinginan aja, Bu. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi keinginan itu adalah segala sesuatu yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengganggu terhadap keberlangsungan hidup kita. Misal keinginan, supaya lebih gampang ya, keinginan itu seperti membeli tas anak padahal tas anak masih bisa dipakai. Kemudian membeli apa, Bu? Kebutuhan ibu, kosmetik mungkin ya. Iya. Kosmetik itu termasuk keinginan. Jadi ibu sudah bisa membedakan ya, Iya. apa itu kebutuhan dan apa itu Keinginan. Nah, tadi kan menyusun anggaran. Nah, sebelum menyusun anggaran, ibu ini harus membedakan dulu apa itu kebutuhan, mana yang termasuk kebutuhan keluarga ibu, mana yang termasuk keinginan keluarga ibu. Iya. Bisa saya mau tanya sama ibu-ibu, nanti ibu-ibu jawab ya. Bayar listrik, kebutuhan keinginan. Kebutuhan, Bu. Kebutuhan. Uang jajan, kebutuhan keinginan. Kalau menurut saya kebutuhan, Bu. Oh, masa sih? Iya, kalau tidak diberi jajan nggak berangkat, Bu, anaknya, Bu. Oh, itu termasuk kebiasaan aja ibu dari dulunya dibiasakan. Iya, sebenarnya apa itu, Bu? Sebenarnya uang jajan itu adalah keinginan. Kalau bukan untuk membeli hal-hal penting seperti bayar ongkos atau makan siang, itu termasuk keinginan. Kalau makan siang bisa ibu kasih dari rumah, misalkan diberi bekal nasi seperti itu. Iya, Kasih Bu. aja buat ongkosnya. Kemudian bayar utang, keinginan kebutuhan. Wajib, Bu, bayar utang. Wajib, bagus, betul. Bayar utang itu termasuk kebutuhan karena kewajiban kepada orang lain. Iya. Tas baru, keinginan kebutuhan. Keinginan karena tas lama masih bisa dipakai. Arisan, kebutuhan keinginan. Kebutuhan, Bu. Kebutuhan ya, bagi sebagian orang arisan itu ada yang kebutuhan, ada yang keinginan. Nah, Iya. Arisan itu seperti menabung ya, Bu ya. Iya. Jadi sebaiknya atau sebenarnya arisan itu termasuk kepada kebutuhan sebagai uang cadangan apabila nanti ibu memerlukan uang di kemudian hari. Kemudian beli makanan dan susu, kebutuhan keinginan. Jelas kebutuhan, Bu. Kebutuhan ya, itu kebutuhan yang tidak bisa diganggu gugat ya, Bu ya. Perlengkapan mandi dan cuci, Kebutuhan. karena untuk kebersihan dan kesehatan. Tabungan, kebutuhan keinginan. Kebutuhan, Bu. Kebutuhan Iya. ya, kebutuhan dan lain sebagainya. Ibu sudah bisa membedakan kan ya, mana yang termasuk kebutuhan, mana yang termasuk keinginan. Kemudian poin terakhir nih, Bu. Iya. Poin terakhir adalah mengendalikan anggaran. Nah, ibu harus bisa mengendalikan anggaran. Ibu harus tahu bagaimana cara mengendalikan anggaran. Dengan cara apa, Bu? Di sini saya punya 2 cara, Bu. Apa? Coba dicatat ya. Iya. Mengendalikan anggaran yaitu dengan cara sistem amplop Iya. dan sistem catatan kas harian. Iya. Sistem amplop adalah membagi kebutuhan ibu-ibu, yaitu 1 amplop misalkan untuk listrik, 1 amplop untuk makan. Iya. Jadi 1 amplop itu harus digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak boleh mengambil uang dari amplop yang lain untuk kebutuhan tersebut. Iya. Paham ya, Bu ya? Iya, Bu. Nah, itu untuk orang-orang atau keluarga yang berpendapatan Per tetap. bulan, Bu. Iya, betul. Untuk orang-orang yang berpendapatan tetap atau bulanan. Kemudian sistem catatan khas harian adalah ibu mencatat apa pendapatan ibu setiap hari dari mana. Iya. Kemudian ibu juga harus mencatat apa pengeluaran ibu setiap hari untuk apa saja. Nah, setelah 1 bulan
Bisa dijumlahkan, apakah pendapatan ibu ini sesuai tidak dengan pengeluaran ibu, paham ya? Iya, Bu. Ya, itu berlaku untuk keluarga yang berpendapatan tidak Tidak tetap, Bu. Untuk keluarga yang berpendapatan tidak tetap atau tidak menentu. Nah, ibu-ibu kira-kira nih ibu-ibu akan mempraktekkan nggak di rumah sesi ini? Insya Allah, Bu. Insya Allah harus ya, kita sama-sama belajar. Ini maaf ya, ini bukan saya mengajarkan ya, tapi saya menyampaikan sesi ini adalah untuk pembelajaran kita semua, termasuk saya di rumah juga. Semoga bisa mengamalkan atau mempraktekkan sesi ini. Iya. Nah, ibu-ibu terima kasih karena sudah hadir pada pertemuan kali ini, dan sesi mengelola keuangan keluarga dirasa sudah cukup disampaikan. Semoga ibu-ibu bisa memanfaatkannya di rumah, bisa mempraktekannya di rumah. Ada pertanyaan, Bu? Cukup, Bu, alhamdulillah. Cukup ya. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup saja kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.